Saya dari terharu. Menurut saya dari air mata itu, kemudian kita harus ngomong bahwa apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita lakukan untuk meringankan penderitaan mereka gitu, Kak. Eee, Hari ini Bangkit Anak Bangsa, bersilaturahmi ya. Kebetulan saya kenal, nama Bu Yanti, dulu kolega saya di perusahaan bekerja, tapi sekarang, punya aktivitas lain. Kira-kira aktivitasnya itu apa Bu ya, sekarang ini? Oke. Terima kasih Pak Didi. Ya, sekarang saya banyak beraktivitas di Yayasan Kanker Anak Indonesia, ya. Jadi yayasan kami itu membantu anak-anak penderita kanker, jadi umurnya 0 sampai 18 tahun dari keluarga prasejahtera. Jadi keluarga prasejahtera itu dibuktikan dengan BPJS kelas 3. Oke. Jadi Bu Yanti, yayasan yang ada ini seluruh Indonesia ya? Ya, kami itu sekarang ini, kami itu bermitra dengan rumah sakit-rumah sakit. Ya, Hmm. jadi ketika kami membantu itu tidak bebas, maksudnya tidak dari anak jalanan misalnya itu enggak, tapi kita selalu mendapatkan referensi dari dokter. Nah, kami bekerja dengan rumah sakit, di Jakarta tentu saja ya, kayak RSCM, Darmais, kemudian Harapan Kita, Fatmawati, Keramat 28, kemudian di Bogor, PNI Bogor, kemudian Jogja, Solo, Semarang, Bali. Ya, jadi yang kami bantu itu belum di seluruh Indonesia, tapi sudah ada di Jawa, kemudian Bali, NTT, kemudian di Manado, kemudian di Lampung, dan ada di Pontianak. Oke, sebelum kita ngobrol yang lebih jauh tentang yayasan ini Bu Yanti, saya sebenarnya tertarik bagaimana Bu Yanti akhirnya bisa terlibat atau aktif ya, mengurus, tanda kutip sebenarnya ini kegiatan sosial ya, karena Ibu punya pekerjaan yang rutin ya, ini di luar waktu bekerja. Itu bagaimana sejarahnya? Iya. Pertama, kebetulan Mbak Didi saya itu suka melukis ya, jadi punya kemampuan sedikit melukis. Nah, pada waktu tahun 2018 itu saya volunteer ke Yayasan Kanker Anak Indonesia ini untuk mengajari anak-anak yang sedang dirawat di Rumah Sakit Harapan Kita. Saya datang, kemudian saya membawa alat-alat lukis, kemudian misalnya kaos. Anak-anak itu saya ajak untuk menggambar di kaos, menggambar bunga misalnya di kaos, atau menggambar bunga di secari kain gitu ya. Nah, kemudian karena saya sangat serius untuk melakukan volunteer tadi, nah kemudian pengurus atau pemilik Yayasan Kanker Anak Indonesia itu menawari saya untuk bagaimana kalau ikut di kepengurusan gitu. Akhirnya karena menurut saya memang kegiatan sosial ini memang kayaknya memang sebetulnya kalau kita lihat sejak dulu itu salah satu passion saya itu memang bagaimana kita bisa meringankan beban orang ya dengan tenaga saya. Kalau memang tidak bisa dengan finansial saya, dengan tenaga saya gitu, sehingga ketika ditawari untuk menjadi pengurus dengan senang hati saya bergabung dengan Yayasan Kanker Anak Indonesia. Ya, luar biasa. Bu Yanti, kebetulan ini ada di rumah singgah namanya. Apa namanya? Namanya adalah Rumah Batu Karang. Itu adalah rumah singgah yang dikelola oleh Yayasan Kanker Anak Indonesia. Kami menampung anak-anak kanker dan pendampingnya itu yang mereka melakukan perawatan secara rutin di rumah sakit Jakarta. Ada di RSCM, di Darmais, di Fatmawati, kemudian di Harapan Kita. Itu yang dari luar kota yang mereka harus misalnya perawatan 2 minggu sekali atau sebulan sekali, itu mereka kita tampung di rumah singgah Batu Karang ini. Dan semuanya kami support, mulai dari makanan, kemudian keperluan susu, pampers, kemudian keperluan mandi, kemudian transportasi, itu semua kami sediakan. Ini contohnya kebetulan kita ada di ruangan Bu ya. Di ruangan, ini ruangan apa namanya? Namanya ruangan kuat.
ruangan kuat ya, ruangan semangat, ruangan semangat, ruangan kuat, sukacita, sukacita. dan satu lagi lupa aku. Ada 4 ruangan, di masing-masing ruang itu ada sekitar 3 tempat, 3 berarti bisa menampung 12 keluarga. Enggak, kita sini cuma 9 karena yang sedikit yang itu cuman 2, ada 8. Ada 8, ada kapasitas 8. Berarti ini misalkan ini kasur ya. Ini atas bawah itu 1 ibu atau bapaknya, 1 anak yang sedang sakit. Ya, ini contohnya. Ini lagi kemarin kemo. Ya, kemarin baru keluar dari kemo dari rumah sakit kemarin. Nah, mungkin nanti seminggu lagi kita lihat, mungkin seminggu lagi kita juga akan kemo ulang lagi. Kebetulan dari mana ini? Namanya siapa, dari mana? Ini namanya, aduh kok lupa tadi namanya. Dia dari Bogor. Dari Bogor. Bogor tapi jauh, Bogor yang jauh. Bukan Bogor kota. Iya, Bogor dekat gunung-gunung sana. Dari gunung sana. Iya. Oke. Bu Yanti, ini alamatnya di mana ini ya? Iya. Jadi bagi yang siapa tahu ada yang pengen tahu gitu ya. Kami ada 2 yang di kantor kami kegiatan pengurus dan staf sehari-hari itu di Pondok Indah, di Jalan Alam Permai, Pondok Indah. Nah, ini adalah di Cempaka Putih, di Cempaka Putih Timur. Jadi bagi siapa saja yang ingin berkegiatan di sini bisa nanti bermain dengan anak-anak. Kebetulan di sini saat ini yang tinggal ada 6 keluarga, tapi yang 2 sedang menjalani, yang 1 adalah menjalani kemoterapi, yang 1 sedang menjalani operasi di amputasi kakinya. Bu Yanti, ini kan anak-anak dari daerah ya, tentu mereka diseleksi atau dicek dulu lah. Dengan tadi kalau nggak salah syaratnya harus punya BPJS. Ya. Kalau misalkan ada orang yang memang sebenarnya tadi bahasanya apa? Ekonominya harus prasejahtera. Nah, orang prasejahtera punya kemudian kasus terinfeksi atau apa? Enggak, terkena kanker, kemudian nggak punya BPJS, apa yang dilakukan? Oke. Jadi memang biasanya kalau orang yang terkena kanker itu biasanya memang dia ngurus BPJS. Biasanya ketika dokter dia harus ngurus BPJS gitu. Karena kalau nggak ngurus BPJS, kanker itu mahal banget, Pak. Mahal banget, itu kayak kemonya gitu mahal banget. Jadi biasanya adalah kalau memang mereka itu tidak punya uang untuk membayar BPJS, mereka bisa report ke kita, kemudian kita bantu untuk membayar BPJS-nya. Untuk mendapatkan BPJS-nya, kita bantu BPJS-nya. Gitu. Oke, berarti saat ini ruang lingkup kegiatan atau ruang bantuan yang diberikan oleh yayasan itu apa saja, Bu? Kami ada 5 yang pilar-pilar kita yang kami bantu. Nah, pertama adalah pengobatan. Pengobatan itu adalah memang semua dibantu oleh BPJS, tapi ada beberapa obat itu yang tidak di-cover BPJS. Nah, itu yang kami bantu. Dan juga ada beberapa obat yang sebetulnya tidak ada di Indonesia, Pak. Jadi kita harus masukkan, kita beli dari India, kita beli dari Malaysia, kita beli itu kita masukkan ke Indonesia. Apa obat yang nggak ada di Indonesia ya? Ada beberapa obat yang memang kenapa tidak ada di Indonesia, karena tidak ada distributor yang mau memasukkan, karena memang secara ekonomis tidak ekonomis lagi, cuman jumlahnya nggak banyak lah ya kayak gitu. Dan tidak ada bahan di Indonesia atau kemampuan salah satu Indonesia yang mampu memproduksi itu. Apa contohnya? Adalah aku lupa, Pak, ada obat khusus lah yang nanti kalau ini saya sebutin di panggilnya, siapa tahu ada yang orang akhirnya mempunyai terinspirasi untuk kita mungkin perlu melakukan sesuatu untuk membantu anak-anak, adik-adik kita yang kena kanker gitu dengan obat ini. Betul. Nah, selama ini pemerintah memang sudah memberikan akses, namanya Special Access Scheme SAS untuk yang obat-obat seperti itu. Tapi kadang-kadang itu perlu waktu yang lama. Jadi oleh karena itu mereka kadang-kadang minta bantuan kita. Jadi yang minta bantuan kita adalah dokter-dokternya itu minta bantuan kita. Oke, gitu. Tadi 1 pengobatan. Kemudian yang kedua, Bang? Kedua adalah transportasi. Ya, transportasi anak-anak itu untuk protokol kanker, penyembuhan kanker atau treatment kanker itu perlu panjang dan lama. Jadi anak-anak itu perlu disiplin untuk datang ke rumah sakit, untuk melakukan kemo, untuk melakukan tes darah dan sebagainya. Nah, bagi keluarga prasejahtera itu mereka itu cukup berat juga, Pak, untuk biaya transportasi. Oleh karena itulah kami memberikan bantuan
pakai Bluebird, pakai Gokar, kemudian pakai Grab. Kemudian kalau untuk yang di daerah itu karena mereka jauh-jauh dan tidak mungkin untuk melakukan atau memberikan bantuan melalui hal tersebut seperti tadi, itu maka kita kasih cash. Jadi setiap datang misalnya kita kasih 200.000, 150.000, 100.000. Bagaimana dengan misalkan dari Jambi, dari Kalimantan yang kebetulan juga nggak punya dana untuk naik pesawat? Nah, itu kami baru mulai untuk anak-anak yang dari NTT. Nah, kalau daerah dari NTT yang memang di-refer untuk kita bantu, itu memang mereka semuanya pesawat, akomodasi segala macam, bahkan sampai di Jakarta kita jemput, kemudian kita antar ke rumah sakit, kemudian rumah singgah, itu semua itu kita bantu. Tapi untuk yang lainnya, untuk dari daerah-daerah lain belum kita bantu. Ya, tapi begitu sebenarnya yang daerah lain itu begitu mereka sampai Jakarta itu kita bantu semuanya termasuk tinggal di rumah singgah ini. Ya. Jadi tidak ada mengeluarkan dana termasuk sampai makan, tinggal semuanya dan saya lihat tadi rumah singgah ini sangat layak, bersih dan ya tentu higienis ya. Dan sebagainya. Ya. Oke, yang berikutnya apa? Yang ketiga adalah family support. Family support. Karena kalau ada satu keluarga, ada satu anak yang menderita kanker itu Pak, itu yang menderita seluruh keluarga. Karena biasanya mamanya mengantar, papanya ikut mengantar juga, ya kan? Sehingga kalau dia punya kerjaan dia keluar, jadi menjadi nggak punya pendapatan. Kemudian karena mereka ngurusin anaknya yang sakit, jadi anaknya yang di rumah nggak keurus. Jadi kami melakukan banyak sekali kegiatan untuk family support itu. Yang banyak kita lakukan juga adalah membawa anak-anak itu ke tempat-tempat hiburan, ya ke Kidsania misalnya, ke akuarium, kemudian ke taman safari di Solo juga ada taman safari di Solo. Nah itu di Bali misalnya kita bawa anak-anak itu karena itu membuat anak-anak happy gitu. Biasanya kami bawa dengan orang tuanya kan gitu. Nah itu donatur itu kami udah komunikasi dengan donatur apa aja yang mereka cover misalnya ketika kegiatan itu gitu, seperti tiket, kemudian transportasi, kemudian makan siang, snack, itu semua dibantu oleh para donatur. Karena konsepnya itu berarti ini ya, kalau orang itu bahagia, orang itu senang, bukan melupakan masalah tapi ada imun ya, ada proses dalam tubuh yang Betul. Mungkin memperkuat itu ya. Betul sekali. Memperkuat anak dan orang tuanya. Orang tuanya itu biasanya stres Pak, gitu kan. Khawatir, stres karena harus mikir pengobatan anaknya, harus mikir ekonominya juga gitu. Biasanya mereka stres. Nah mereka dengan hiburan mereka juga senang juga gitu. Oke, berikutnya apa Bu? Tadi udah pengobatan, transportasi, family support, masih ada lagi? Ada. Selanjutnya adalah education, pendidikan. Nah, anak-anak itu ketika mereka sakit itu mereka nggak bisa sekolah Pak. Jadi karena mereka nggak bisa sekolah, ada anak-anak yang pasti terlambat sekolahnya. Nah, maka kami membantu mereka dengan homeschooling. Jadi mereka sambil pengobatan, mereka sambil bisa belajar dan kurikulumnya adalah kurikulum nasional. Nah, itu semua kami bantu, mulai dari pendaftaran, uang bulanan, kemudian kami juga pinjemin laptop, kemudian kami karena itu sekolahnya online, kami juga bantu pulsanya gitu. Itu untuk pendidikan. Kemudian yang sudah lulus SMA itu ada juga yang kami kasih beasiswa itu, dan kemudian ada juga universitas yang bekerja sama kita, itu siapapun yang lulusan Yayasan Kanker Anak Indonesia itu atau cancer survival bisa masuk gratis, semuanya dibayarin mereka. Itu Universitas Budi Luhur. Ya, itu komit dengan semoga nanti ada universitas lain yang terpanggil ya, sehingga mungkin bisa lebih banyak opsi-opsinya selain Budi Luhur. Tapi perlu berterima kasih kepada Universitas Budi Luhur. Betul. Kemudian yang selanjutnya nomor 5 adalah tadi rumah singgah yang kita ada di sini ini. Rumah singgah ini adalah untuk singgah para penderita kanker dan orang tuanya yang biasanya dari luar kota atau sekarang ini yang tinggal ada yang dari Jambi, ada yang dari Pontianak, kemudian dari Bogor, ujung Bogor kayak gitu. Nah mereka biasanya masih pengobatan misalnya 2 minggu sekali atau sebulan sekali. Kalau mereka mau pulang itu pasti
kesulitan. Nah, mereka tinggal di sini. Nah, semuanya kita bantu. Mulai dari makan, minum, kemudian keperluan susu anaknya, pampers, transportasi, kemudian keperluan sabun, sikat gigi, semuanya kita bantu. Dan tadi waktu kita ngobrol sebelumnya, yayasan juga membantu tentang aktivitas selama menunggu ya, selama menunggu aktivitas bagi orang tuanya kayak yoga. Ya, Nah, yoga. Kalau aktivitas anaknya apa? Ya, anaknya itu misalnya yang di rumah singgah itu kita datangkan guru. Setiap seminggu 2 kali ada guru datang. Jadi mereka tetap aja untuk bisa belajar. Jadi nggak mati lah ya ininya pemikirannya ya. Itu bisa belajar. Kemudian kita datangkan guru itu, gurunya itu relawan juga. Kayak gitu. Ya, relawan. Jadi ada 5 ya. Nah, 1 pengobatan, kemudian transportasi, family support, pendidikan, rumah singgah. Ya, mudah-mudahan nanti rumah singgahnya saat ini kita baru punya 1. Mudah-mudahan nanti kita bisa punya di Jogja, Solo, Bali. Karena ini ada kayaknya itu ada beberapa donatur yang memang mereka bersedia untuk membangunkan rumah singgah di beberapa daerah. Nah, mudah-mudahan karena masih banyak banget Pak pasien-pasien di luar daerah itu yang memang perlu banget rumah singgah. Oke. Gini Bu Yanti, kalau ini menangani tadi kan yang ditangani atau yang tanda kutip sasarannya lah itu kan anak-anak yang terkena kanker sampai umur 18 tahun. Apakah ada statistik ya di Indonesia ini ada berapa anak ya? Jadi Pak, kalau di seluruh dunia itu ya setiap tahun itu diperkirakan ada 400.000 kasus baru di seluruh dunia. Okay. Di Indonesia sendiri itu ada sekitar 11 sampai 12.000 kasus baru setiap tahun. Ya. Tetapi harap diingat Pak, di seluruh Indonesia itu ahli hematologi, onkologi anak itu hanya kurang dari 70. Jadi, seluruh Indonesia. Wah, jadi, ini harusnya mungkin mohon maaf bisa jadi ini kalau ruang dokter bidang ini bukan sesuatu yang ini lebih banyak bersosial sebenarnya, mungkin itu sehingga tidak banyak tertarik. Iya, mungkin juga susah juga Pak. Oh, susah ya. Susah juga. Jadi memang ini kan harus spesialisnya ada spesialis anak, kemudian super spesialis dari anak ke onkologi hematologi anak gitu. Nah, tadi ada 11.000, 12.000 itu sebetulnya bukan angka sebenarnya Pak, karena masih banyak anak yang mungkin sebetulnya dia kanker sampai meninggal tidak terdeteksi kalau dia itu kanker. Padahal sebetulnya meninggalnya kanker. Jadi kalau kita anggap bahwa 11.000, 12.000 itu mungkin hanya represent 20% dari total. Oke. Tapi saat ini yang ditangani yayasan database-nya lah gitu ya. Dari seluruh Indonesia itu ada berapa? Kami ini database kami yang kita bantu itu untuk saat ini sekitar 1.100 anak. 1.100 anak. 1.100 anak. Iya. Yang ada di database kita, artinya kita tahu benar anaknya itu siapa namanya, orang tuanya siapa, sakit apa, di mana, nomor teleponnya berapa, yang kita selalu kita maintain untuk kita kirimin kado ulang tahun kalau mereka lagi ulang tahun gitu. Terus kemudian kami juga memberikan bantuan kalau mereka misalnya ada yang meninggal ya. Memang dari survei terakhir itu survivalnya masih rendah di Indonesia ya, masih sekitar 24-25% di Indonesia. Nah itu banyak yang meninggal ya. Itu kalau mereka yang meninggal itu kita memberikan juga bantuan kayak mungkin untuk sebagai tanda kasih gitu 1 juta rupiah kepada mereka gitu. Nah sementara di negara-negara maju sebetulnya kanker anak itu bisa diobati karena di negara maju itu bisa tingkat kesembuhannya sampai 90%. 90%. Ya. Semoga negara kita bisa fokus pemerintah nanti ke bidang ini sehingga anak-anak adik-adik kita yang kebetulan tidak beruntung kena kanker itu bukan berarti peluangnya kecil tetapi akan makin besar ke depannya. Oke, kalau menurut Ibu sebenarnya ada berapa jenis kanker sih? Sebetulnya itu banyak ya jenis kanker itu, tapi kalau pada anak-anak itu bisa digolongkan ada 6 jenis kanker besar ya. Leukemia itu paling banyak. Darah ya. Darah itu paling banyak, itu represent 1/3 lebih. Makanya banyak banget anak-anak yang leukemia. Yang kedua adalah retinoblastoma, itulah mata yang terkena matanya. Kemudian sarafnya yang terkena. Kemudian limfoma itu di mana aja di seluruh tubuh, di mana aja.
kemudian kanker tulang, kemudian kanker di tenggorokan. Bukan lidah ya? Bukan lidah, lidah itu termasuk bagian dari tenggorokan itu. Sebagian besar itu, tapi ada kanker-kanker lainnya yang sekarang ini banyak juga Pak perkembangan kanker lainnya. Oke. Ini luar biasa ya, benar-benar membantu dan pasti saya yakin sangat banyak yang terbantu, yang terutama yang terkena kanker. Nah, Ibu sebagai orang yang terlibat atau cukup dalam ya situasi penanganan ini, harapan Ibu apa? Harapan saya gini Pak, makin banyak orang yang peduli terhadap orang lain gitu, karena jadi sebetulnya banyak banget orang itu yang memerlukan bantuan kita, dan kita itu bisa membantu dengan apapun yang kita punya ya, tidak harus uang ya, perhatian, kemudian kita campaign kepada orang bahwa ini banyak orang yang bisa kita bantu dan kita bisa melakukan sesuatu tanpa sebetulnya adalah tanpa kita tidak tergantung dengan siapapun Pak. Misalnya kayak pemerintah, yayasan kita misalnya ini tidak ada hubungan dengan pemerintah sama sekali. Jadi ini hanya memang benar-benar orang-orang yang independen yang pengen membantu orang lain, melakukan kegiatan bareng-bareng, pengen membantu orang lain dengan cara karena kita punya networking ke orang yang bisa membantu. Kenapa kita tidak salurkan kepada orang-orang yang bisa kita bantu gitu. Jadi yayasan seperti menjadi bridging ya. Memberi bridging antara yang membutuhkan dan juga orang yang bisa membantu. Nah, menurut saya banyak banget Pak. Dan kalau saya lihat dari teman-teman saya yang misalnya adalah saya meskipun saya sekarang sudah masih bekerja, tapi sebenarnya saya udah usia pensiun ya. Sebetulnya banyak sekali teman-teman itu yang usia pensiun sebetulnya masih punya banyak banget Pak waktu dan tenaga dan kapabilitas untuk kita melakukan sesuatu untuk orang lain gitu. Tidak istirahat di rumah kayak gitu Pak, tidak istirahat di rumah karena istirahat di rumah itu post power syndrome. Nah, gitu. Nah, ini post power syndrome. Nah, banyak banget karena kan kita ini kalau kita kerja 25-30 tahun pasti punya networking ya Pak ya. Pasti punya networking dan pasti punya skill pasti gitu kan. Jadi itu karena kalau tidak kita manfaat, kita cuma di rumah nggak ngapa-ngapain juga, itu kita cepat pikun Pak. Gitu. Ya. Jadi di secara pribadi ada juga yang secara pribadi kita terbantu juga gitu ya. Iya, makanya sebetulnya Pak saya di yayasan ini memang banyak hal mendapatkan manfaat secara pribadi Pak. Pertama adalah tentu saja saya tidak menjadi pikun ya. Saya tetap berpikir bagaimana cara membesarkan organisasi, bagaimana cara mendapatkan dana yang lebih banyak untuk membantu orang lebih banyak. Tapi yang kedua, salah satu aktifnya adalah bagaimana mengkampanye supaya mendapatkan support lebih banyak dari orang yang bisa membantu sehingga lebih bisa menangani anak-anak kita yang terkena kanker di Indonesia ini. Betul itu. Yang kedua Pak, saya menjadi lebih bersyukur Pak, karena kanker itu Pak bagi anak itu tidak ada dokter yang bisa mengatakan kenapa kok anak ini kena kanker. Jadi kami itu selalu kalau di yayasan ngomongnya cap cip cup, artinya adalah siapa aja bisa terkena kanker Pak, siapa aja. Jadi dengan begitu saya makin bersyukur, saya sehat ya kan. Itu saya menjadi bahwa kesehatan yang kita miliki itu jangan taken for granted aja, bahwa oh ya memang saya harusnya sehat gitu. Tapi sebetulnya kita ini beruntung, orang yang sangat beruntung sekali. Jadi saya menjadi semakin bersyukur Pak. Dan kalau dulu misalnya Pak kita ke rumah sakit kita harus nunggu sejam 2 jam, nunggu antrian aja kita ngomel-ngomel. Kalau sekarang itu dibandingkan dengan anak-anak ini Pak yang harus berjuang setiap saat harus menunggu antrian di rumah sakit. Nah itu saya merasa semuanya enteng Pak gitu. Jadi sebetulnya seolah saya membantu mereka tapi membantu diri sendiri, membantu diri kita sendiri Pak. Nah, ini betul-betul inspiring ini ya, inspiring. Dan tentu siapapun yang melihat video ini Bangkit Anak Bangsa, sekalian kita undang kalau memang ada kapabilitas dan tidak tahu apa yang harus dilakukan, ini salah satu media yang bisa dijadikan opsi dimanapun berada, karena ada di Jawa, ada di Sumatera, di semua kota pasti ada yang terkena kanker dan perlu dibantu. Ya. Dan menurut saya itu tadi Pak,
bagi orang yang kebingungan nanti setelah pensiun mau ngapain. Nah, itu menurut aku mulai pikirkan salah satu cara adalah bekerja sosial. Kerja sosial itu dampaknya bagus banget buat kita, ya kan? Dan bagus banget buat orang lain. Jadi kita mungkin tidak perlu terpengaruh oleh Indonesia gelap karena kita bisa menerangi meskipun cuma sedikit, ya. Jadi lilin walaupun sendirian menerangi semampunya. Semampu. Kalau bersama-sama tentu lebih terang banget. Gitu. Menurut saya itu intinya dari kenapa kok saya bersemangat untuk bekerja sosial, gitu Pak. Karena sebenarnya sama Mbak Puyanti ya, Bangkit Anak Bangsa ini salah satunya berusaha punya tujuan bahwa menginspirasi bahwa kita tidak harus menjadi seseorang atau menjadi seperti apa untuk berbuat. Dimanapun saat ini pun dengan tadi tenaga, pikiran, ya tentu kalau ada dana, networking itu bisa berkontribusi dan ikut membantu negara ini untuk tidak menjadi gelap. Tidak menjadi gelap di semua bidang kita. Betul. Dan ini contohnya kalau misalnya saya ini lagi di rumah singgah, saya ngelihat anak yang lagi habis kemo ini, dia bisa tidur di tempat nyaman, ada AC, ya enggak? Ada AC. Ada AC, makannya cukup, istirahatnya cukup. Itu sudah menyenangkan sekali bagi saya untuk bisa meskipun mungkin tapi berpartisipasi untuk menjadikan hidupnya sedikit lebih nyaman dengan adanya kita, gitu. Menurut saya itu Pak. Ya. Oke. Mungkin terakhir Bu Yanti, ada nggak quote pribadi, filosofi pribadi ya sehingga Ibu masih punya tenaga sampai sekarang untuk melakukan sesuatu walaupun sudah usia pensiun? Iya, saya gini Pak, saya selalu, tapi sejak dulu ya, bukan hanya sekarang aja, bahwa sebetulnya hidup ini bagi saya itu hanya menebarkan benih-benih. Jadi benih-benih nanti itu ada yang kadang-kadang bisa tumbuh di tanah yang subur, bisa tumbuh di tanah yang tidak subur. Jadi apapun kita harus menebarkan benih kebaikan yang bisa kita lakukan. Gitu. Tebarkan benih kebaikan sebanyak mungkin, karena kita tidak tahu benih nanti akan jatuh di tanah yang subur atau yang enggak. Kalau benih yang kita sebarkan itu benih keburukan, nanti begitu tumbuh subur, keburukannya kena kita, gitu kan. Kalau kebaikan bisa kena kita. Nah, pertama itu Pak. Kedua, saya di yayasan ini kenapa saya semangat sekali, karena saya membantu orang-orang yang saya tidak kenal, pertama. Kedua, yang tidak mungkin juga mengembalikan bantuan kepada saya, sehingga saya ini benar-benar ngetes ketulusan hati saya ketika saya melakukan kebaikan itu, saya tulus enggak, atau kan saya hanya mengharapkan bantuan balik ke saya, gitu. Nah, kira-kira itu yang membuat saya itu saya ingin di masa tua saya itu saya melakukan kebaikan-kebaikan yang semampu saya untuk mengisi hidup saya, sehingga hidup saya itu lebih bermanfaat meskipun saya sudah tua. Ya, luar biasa. Bu Yanti, tentu berkegiatan sosial dengan berinteraksi dengan anak-anak kita yang terkena kanker itu berbeda. Atmosfernya berbeda, atmosfernya sedih gitu ya. Dan ini adalah perjuangan bersama. Pernah Bu Yanti mengalami momen yang mungkin sangat menyentuh sehingga makin menguatkan bahwa saya makin ingin berkontribusi lebih? Waktu pertama-tama saya berkegiatan, waktu dulu belajar melukis itu ya, setiap ketemu anak itu pasti saya nangis. Karena saya itu mikir begini Pak, anak ini salahnya apa? Masih kecil, harus menderita sakit, kemudian banyak mereka yang gak survive. Pasti artinya menurut saya ini pasti adalah sebetulnya adalah sending message sebetulnya kepada orang-orang yang masih hidup ini. Itu sending message apa yang harus kita pelajari dari hidup ini, gitu. Jadi saya pasti menangis ketika ketemu mereka. Tapi menurut saya tangisan saja tidak akan membantu mereka. Jadi justru dari situlah
menurut saya dari air mata itu, saya dari terharu. Menurut saya dari air mata itu, kemudian kita harus ngomong bahwa apa yang bisa kita lakukan, untuk meningkatkan penderitaan mereka gitu Pak. Karena kalau cuma nangis saja pasti tidak ada manfaatnya lah Pak. Tapi dengan misalnya anak ini retinoblastoma, dia salah satu matanya tidak bisa melihat salah satu matanya gitu. Jadi apa yang bisa kita lakukan gitu. Jadi menurut saya merasa semangat sekali. Nggak tahu Pak, setiap saya mau ke yayasan, mau kegiatan, saya selalu semangat lebih daripada ketika saya bekerja ya Pak ya. Karena saya merasa bahwa saya ini melakukan sesuatu untuk orang lain, bukan untuk saya sendiri. Kayaknya gitu yang membuat saya semakin semangat, dan saya merasa saya menjadi makin berguna bagi orang lain. Kira-kira gitu Pak. Oke, terima kasih Bu Yanti. Tadi diikut nangis. Sahabat Bangkit Anak Bangsa, hari ini kita ngobrol dengan Bu Yanti Sugino, sahabat saya yang meluangkan waktu untuk membantu ya, bersosial dengan hati, ikut membantu anak-anak yang terkena kanker. Bagi siapapun, sahabat Bangkit Anak Bangsa yang punya waktu, punya dana, punya apapun yang mungkin bisa memperkuat Yayasan Kanker Bangkit Anak Bangsa, Yayasan Kanker namanya Yayasan Kanker Anak Indonesia, YKAI di seluruh Indonesia. Nanti bisa saya tulis nomor kontak dan alamat kantornya. Sekali lagi terima kasih Bu Yanti, semoga kontribusinya bisa menjadi penerang, menjadi lilin di tengah kegelapan yang mungkin bagi adik-adik atau anak-anak kita ini merasa masa depannya gelap, tapi menjadi terang. Terima kasih, sampai ketemu lagi di berikutnya, sahabat Bangkit Anak Bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.